Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 6 presentasikan progres 2 pada mata kuliah pengolahan citra digital dengan judul analisis perbandingan model convolutional neural network atau CNN dan mobile net version 2 pada klasifikasi citra makanan dengan kombinasi teknik preprocessing. Dengan saya sendiri dan Rahmatul Islam dengan NIM 3 digit terakhir 047, lalu rekan Saya Andika Febrianto dengan 3 digit NIM terakhir 018. dan saya Afifa dengan 3 digit terakhir 202. Dengan topik Food Image Classification. Pada sebelumnya progres 1 kami mengalami kesalahan sedikit pada judul sehingga kami perbaiki dengan judul yang terbaru saat ini. Pada progres sebelumnya, progres 1 kami sudah menjelaskan terkait deskripsi dataset, flowchart, EDA, dan preprocessing citra. Pada sampel yang kami gunakan ini terdapat sebuah satu makanan seperti samosa. Lalu untuk preprocessing selanjutnya terdapat data augmentation, yaitu di sini kami melakukan data training untuk model CNN agar bisa lebih robust untuk mengurangi overfitting. Sehingga pada tahap augmentation ini terdapat rescale, rotation, ada zoom, horizontal, flip, with shift range, dan height shift range. Kemudian ada brightness-nya, dan validation. Pada beberapa tahapan ini memiliki tujuan masing-masing. Contohnya seperti validation seperti ini, kami menggunakan sekitar 0,15 agar bisa membagi datasetnya menjadi 85% untuk data training dan 15% untuk data validasi. Kemudian untuk speed datanya, di sini kami menggunakan yang pertama itu ada 2.301 gambar dengan kelasnya itu terdiri 34 pada kedua gambarnya. Yang kedua itu ada 3.572 gambar. Dengan tahapan split datanya itu ada flow from directory untuk pembagian datanya. Lalu untuk resize untuk menjadi ukurannya itu sekitar 224 dikali 224 pixel. Kemudian ada batch size-nya diproses menjadi 32 gambar setiap iterasi pada training, dan pada kelas kategorikal diubah menjadi one hot encoding. Dengan pembagian tersebut, maka memiliki sekitar 20.301 gambar dan untuk training dan 3.572 gambar untuk validasi dengan total masing-masing 34 kelas gambar. Kemudian untuk model CNN nantinya akan dijelaskan pada rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model yang pertama kita pakai di sini sebagai model utama, yaitu model CNN, di mana di sini nantinya CNN itu terdiri dari yang pertama, ya ini layer-layernya yang dipakai di CNN, yaitu layer dua dimensi dan juga max polling 2D dengan filter 32, 6 bit dan 128 untuk ekstraksi fitur gambar. Terus selanjutnya juga ada layer flatten, dense, dan dropout. Di sini dengan untuk proses klasifikasi dan mengurangi overfitting. Terus yang selanjutnya itu layer output. Di sini yang terakhir itu pakai softmax karena terdapat 34 kelas gambar supaya mengurangi noise juga. Nah, terus lanjut juga di sini model itu punya sekitar 22,2 juta parameter dan dikompilasi menggunakan Adam categorical cross entropy serta memiliki akurasi maupun hasil training yang menunjukkan akurasinya itu dari 10% menjadi 22,6%. Sedangkan di validation akurasinya itu nanti meningkat dari 14,4% menjadi 30,3% di sini. Di graf modelnya, akurasi modelnya. Nah, ini terlihat ya bahwa operasi Grab-nya itu semakin menaik gitu ya. Maka menandakan bahwa model CNN ini sudah berhasil belajar. Selanjutnya ini ada loss grab. Nah, di mana
training model ini dilakukan sebanyak 5 kali epoch ya. Dan juga menggunakan data training dan validation itu. Nah, hasil trainingnya itu menunjukkan bahwa akurasinya meningkat ya dari yang awalnya 10% dia meningkat menjadi 22,6%. Nah, sedangkan validation akurasinya tadi yang sebelumnya ini dia itu dari 14,4 sampai di 30%. Nah, sedangkan di nilai loss itu dia menurun mulai dari sekitar 3, sekian ini sebelum 3,2. Nah, itu menurun sampai di 2,68 sini. Nah, maka ini juga penurunannya secara bertahap ya. Dan juga menjelaskan bahwa model CNN itu semakin bagus gitu, semakin robust dan belajarnya semakin stabil. Nah, ini untuk hasil klasifikasinya, di mana di confusion metric ini masih imbalance ya antar kelasnya hasil klasifikasinya bahwa tiap gambar yang diklasifikasi itu tidak sesuai aktual dan juga hasil prediksinya itu tidak sesuai. Seperti contohnya nih di sini kelas donat, crispy chicken, taco dan cheesecake. Nah, ini akurasinya cukup baik nih, tapi ada kesalahan yang beberapa kelasnya itu mirip. Nah, ini kesalahan ini bisa dipengaruhi karena misalkan gambarnya itu identik, terus habis itu punya latar belakangnya apa background yang sama, background foto yang sama, misalkan seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini dilakukan analisis error. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kelemahan model dan mengetahui penyebab rendahnya akurasi itu karena apa. Nah, di sini itu terlihat yang tadi itu sempat banyak yang salah diklasifikasikan di CNN itu karena indeks gambar yang diprediksi itu berbeda dengan label yang sebenarnya. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada beberapa gambar error ditampilkan menggunakan matplotlib, star aktual dan hasil prediksi model. Nah, itu tadi bahwa yang di aktual itu yang di aktualnya itu apa, jangan diprediksinya itu apa kayak gitu. Nah, ini ya juga ada di underline juga karena bentuk, warna dan tekstur yang mirip. Nah, selanjutnya untuk model mobile net version 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai modal pembanding yang kedua, yaitu Mobile Net version 2. Di sini kami sudah melakukan modeling terhadap Mobile Net version 2 ini pada gambar-gambar yang sama pada CNN sebelumnya. Untuk mobile net ini kita mendapatkan akurasi sekitar 70,97% dengan loss-nya itu lebih kecil dari CNN yaitu 0,96. Untuk akurasi di sini kan kita melakukan echo sebanyak 5 kali. Untuk echo yang pertama pada tren akurasi itu mencapai 40% hingga echo yang terakhir itu mencapai sekitar 0,58, dan untuk validationnya ini lebih baik, yang mana yang pertama pencapaian pertama itu mulai dari 65% hingga sekitar 70-97%. Nah, untuk mobile net ini terbukti lebih optimal dibanding mobile yang sebelumnya, yaitu mobile CNN. Untuk analisis loss-nya, di sini loss-nya mengalami perubahan yang mana terlihat lebih baik dari CNN yang sebelumnya. Untuk grafik loss-nya, trend loss dan validation-nya ini menurun setiap epochnya. Untuk trennya itu menurun sekitar dari 2,14 menjadi 1,38. Untuk validation-nya itu sekitar 1,28 hingga 0,96. Nah, dari sini itu menunjukkan kalau kurva validation loss ini lebih baik dibanding trend loss-nya, sehingga tidak mengalami overfitting yang signifikan dan dapat
menggeneralisasi dengan baik terhadap data validation. Nah, dari sini terbukti kalau kalau MobileNet itu memiliki performa lebih baik daripada CNN yang sebelumnya. Untuk hasil prediksinya di sini kita menampilkan beberapa sampel saja, yang mana untuk aktualnya itu gambar satu itu aktualnya itu baked potato, namun hasil prediksinya juga sama baked potato. Nah, pada gambar yang kelima ini aktualnya itu baked potato, tapi diprediksi menjadi hotdog karena mungkin ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Untuk hasil klasifikasinya yang berupa di sini berupa confusion matrix, ini menunjukkan bahwa di sini tuh lebih baik dari CNN yang sebelumnya. Di sini eh, dapat MobileNet itu dapat memprediksi gambar dengan tepat, karena ini itu seperti baked potato, ada 161 gambar baked potato yang terdeteksi dengan benar. Nah, untuk ada beberapa, namun masih ada beberapa gambar yang masih mengalami kesalahan dalam prediksi, seperti ini dua gambar baked potato menjadi donat dan lain sebagainya yang bisa dilihat pada layar. Untuk analisis error, di sini kami menemukan bahwa ada sekitar 1037 gambar yang mengalami kesalahan klasifikasi. Contohnya seperti pada gambar ini, yang mana di sini tuh aktualnya pada data aslinya itu berlabel baked potato, namun dari prediksi dari MobileNet ini terprediksi jadi hotdog. Nah, hal ini model masih menunjukkan bahwa model itu masih mengalami kesulitan membedakan beberapa kelas makanan. Namun jumlah errornya ini sedikit lebih baik dibanding model CNN yang sebelumnya. Sehingga MobileNet version 2 ini dapat dikatakan lebih optimal dari model sebelumnya. CNN dan MobileNet version 2, di sini kami bisa melakukan perbandingan kedua model. Pada CNN sendiri itu akurasinya sekitar 30,3% dan loss-nya itu 2,41. Sedangkan pada MobileNet version 2 ini akurasinya lebih tinggi daripada akurasi pada CNN. Karena MobileNet version 2 mempunyai sekitar 70,9% dan loss-nya ini lebih sedikit dari CNN, yaitu 0,96. Dari sini bisa ditunjukkan bahwa model MobileNet version 2 ini memiliki performa yang lebih baik daripada CNN. Mengapa? Karena pada MobileNet version 2 ini sendiri memiliki klasifikasi gambar yang lebih akurat dan nilai loss-nya itu lebih rendah. Jadi prediksi modelnya ini bisa lebih mendekati pada label. Menunjukkan pada metode transfer learning-nya sendiri lebih efektif dibanding CNN. Nah, untuk referensinya ini sendiri kami memiliki 17 referensi dari berbagai artikel hingga jurnal. Dengan source code bisa dicek seperti ini. Ini pemanggilan library, pemanggilan dataset, lalu kita melakukan EDA, pengecekan data understanding statistik deskriptif, lalu melakukan preprocessing distribusi kecerahan gambar, dan sebagainya. Ini preprocessingnya ada PGR to RGB, resize, Gaussian blur, RGB to lab, Wahe, lab to RGB. Lalu kita mengambil sampel gambarnya sesuai pada PPT tersebut. Lalu data augmentation, split data, lalu bisa kita lanjut ke model CNN-nya, lakukan trend model, evaluasi model, kemudian hasil klasifikasinya. Setelah itu kita lakukan analisis error, kemudian sini kita bisa
ditunjukkan bahwa pada model CNN-nya bentuknya seperti ini. Lalu untuk mobile version 2 kita build modelnya, melakukan custom layer, final model, compile, training, evaluasi, prediksi, lalu confusion matrix-nya, analisis error-nya, output-nya seperti ini. Kemudian ini perbandingan pada kedua model. Sekian dari kami tim 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.